Giring-giring perak. Episode 37. Mustahil. Harimau Tambun Tulang akan membiarkan mereka bertiga hidup tadinya, ketika bertarung sebelum giring-giring perak muncul. Padahal dengan mudah dia bisa membunuh mereka bertiga. Tuanku Nan Renceh, Datuk Sipasan dan Rajo Tuo. Tapi itu tak dia lakukan. Dia mengucapkan terima kasih, dan membawa pergi segera si giring-giring perak. Sesuai dengan isyarat Harimau Tambun Tulang. Yaitu agar muda itu tak mengetahui, bahwa Harimau Tambun Tulang yang terkutuk dan dibenci itu adalah gurunya. Terakhir, dalam pembicaraan, mereka lewat tatapan mata tadi, Harimau Tambun Tulang memohon dengan sangat agar rahasia ini tak disampaikan pada anak muda itu. Biarlah dia menganggap bahwa gurunya yang dari Gunung Talang itu telah mengasingkan diri dari dunia ramai. Bukankah cukup banyak pesilat-pesilat yang lenyap begitu saja tanpa diketahui rimbanya? Biarlah dia disangka muridnya lenyap daripada diketahuinya bahwa gurunya adalah kepala penyamun yang dibenci itu. Bukankah akan menjadi suatu tragedi hidup yang dahsyat bagi anak muda itu, bila diketahuinya bahwa Harimau Tambun Tulang yang dibenci itu, yang telah membunuh ayah dan menahan ibunya selama belasan tahun, ternyata adalah guru yang membesarkan dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Sementara dia menyayangi pula gurunya seperti ibu bapanya sendiri. Ah, alangkah malangnya anak muda ini. Karena itu Harimau Tambun Tulang merelakan dia dianggap lenyap begitu saja. Merelakan dirinya mati di tangan muridnya sendiri, agar si murid tenteram karena telah membalaskan dendam ayah dan bundanya. Tak disangka, rahasianya terbongkar juga. Itu karena dia menangis dan bersujud menyebut nama Tuhan. Dia menyangka muridnya telah jauh. Dia tak menyangka bahwa tangisnya akan terdengar oleh muridnya itu dari balik pintu batu yang takkan bisa dibuka orang itu. Ternyata dia salah duga. Kini tuanku Nan Renceh berlutut di sisinya. Renceh, ya, Tuo, bisakah saya memeluk Islam di akhir hayat saya ini? Jangan sangka saya ingin masuk Islam kemudian minta ampun atas dosa-dosa karena saya takut masuk neraka. Tidak. Saya memang wajar dilemparkan Allah ke neraka yang paling dalam dan kekal di sana. Jangan bicara begitu Tuo. Tuo bisa masuk Islam bila pun Tuo inginkan. Belum tentu Tuo kekal di neraka. Terkadang orang yang alim yang menyangka dirinya bersih dan pasti masuk surga karena banyak salat, banyak berbuat amal, tetapi dilakukan dengan ria, justru masuk neraka. Yang diperlukan adalah keikhlasan. Tuo, apa yang harus saya baca Renceh? Ikuti apa yang saya ucapkan, Tuo. Anakku giring-giring perak, kemarikan tanganmu, pegang tanganku. Seumur hidup aku tak pernah mempunyai anak. Baik yang sah maupun yang tidak. Aku dilahirkan sebagai lelaki yang tidak lengkap. Keganasanku pada perempuan hanyalah untuk menyembunyikan kelemahanku. Yang menodai mereka bukan aku, tapi murid-muridku. Kecuali ibumu, Nak. Dia bersih dari jamahan siapapun. Hari ini, jika aku masuk Islam, maukah engkau kuangkat sebagai anakku? Aku telah menjadi anakmu sejak aku mengenalmu di Gunung Talang dulu Pak, jawab anak muda itu terisak. Terima kasih, ujarnya sambil menatap pada Rajo Tuo dan Datuk Sipasan. Kalian jadi saksi, aku mengangkat anak ini sebagai anakku. Kedua lelaki itu mengangguk haru. Kini jadi jelas bagi mereka, kenapa dalam perkelahian sebelum si giring-giring perak datang tadi, yaitu ketika mereka bertiga mengeroyoknya, Harimau Tambun Tulang tak sedikit pun berniat mencelakai mereka. Padahal, kalau dia mau, dia bisa membunuh ketiga mereka dengan mudah. Semudah membalikkan telapak tangannya. Tapi itu tak dia lakukan. Dia telah merubah jalannya sejarah. Sebutlah Renceh waktuku tinggal sedikit.
Tuanku Nan Renceh bergumam membaca sebait doa. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, harimau tambun tulang mengikuti. Perlahan tapi fasih. Asyhadu alla ilaha illallah, harimau tambun tulang mengikutinya. Perlahan tapi fasih. Tangannya yang memegang tangan si giring-giring perak mulai menggigil. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harimau tambun tulang berusaha mengikutinya. Berusaha, sangat berusaha. Mulutnya bergumam mengikuti, namun tak ada suara yang keluar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ulang tuanku Nan Renceh. Mulut harimau tambun tulang bergumam lagi. Tapi tak ada suara yang keluar. Kepalanya berpaling menatap pada si giring-giring perak. Mulutnya terbuka perlahan. Seperti ada yang akan dia ucapkan. Yang keluar bukan suara, tapi air matanya yang menitik. Pak Guru, himbaunya perlahan. Kepala harimau tambun tulang terkulai. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ujar tuanku Nan Renceh perlahan. Diikuti oleh Rajo Tuo dan Datuk Sipasan. Si giring-giring perak memeluk gurunya itu. Seorang lelaki yang berkepandaian sangat tinggi, yang ditakuti karena berkuasa di sebuah bukit yang menjadi sarang penyamun selama hampir 100 tahun, yang namanya menjadi sebuah legenda yang diceritakan dengan penuh rasa kagum, takut, ngeri dan kebencian turun-temurun. Hari itu mengakhiri riwayatnya. Apakah Tuhan mengampuni dosa beliau, Pak? Tanya si giring-giring perak dengan suara serak. Hanya Tuhan yang tahu soal ini, Nak, jawab tuanku Nan Renceh. Tiba-tiba suara berderam perlahan, seperti datang dari perut gunung, menyadarkan mereka. Goa ini akan runtuh, kata Rajo Tuo, yang tiba-tiba teringat pada anaknya. Putih. Di mana dia? Si giring-giring perak juga segera tersadar. Dia bangkit sambil memondong tubuh gurunya. Tapi tuanku Nan Renceh memegang bahunya. Dia ingin berkubur di sini, Nak, si giring-giring perak tertegun. Ya, dia ingin berkubur di sini. Percayalah. Begitu kehendak hatinya, si giring-giring perak arif bahwa pemuka Islam ini melihat hal-hal yang tak dilihat orang banyak. Perlahan dia membaringkan mayat gurunya di pembaringan yang beralas kulit harimau dalam ruangan itu. Ketika kembali terdengar suara geraman dari perut bukit disertai goncangan, mereka segera keluar dari kamar tersebut. Dia membawa teman-temannya ke kamar biru di mana ibunya terbaring. Tuanku, ini bunda saya, ujarnya kepada para pendekar itu. Ketiga lelaki itu memberi salam dengan takzim. Maha besar Tuhan yang telah mempertemukan ibu dengan anaknya, ujar tuanku Nan Renceh perlahan. Itu Putih, si giring-giring perak menunjuk pada mayat Putih Nuri. Semua mereka menoleh. Rajo Tuo berlutut dekat jenazah anaknya. Siti Nilam mendekati Rajo Tuo. Tuanku, ini cincinnya, ujarnya perlahan. Rajo Tuo menoleh. Dia mencegah gadis itu tatkala akan membuka cincin itu dari jari manisnya. Apakah cincin itu diberikan Putih padamu ketika dia akan meninggal, Nak? Tanya Rajo Tuo. Ya, Pak. Dia meminta saya memakai cincin ini sebagai tanda persaudaraan. Rajo Tuo menoleh pada si giring-giring perak. Kemudian dia memegang tangan Siti Nilam, memegang tangan giring-giring perak, lalu membawanya ke dekat pembaringan ibu giring-giring perak. Putih, anakmu ini adalah tunangan anakku Putih Nuri. Tapi ketika akan meninggal, dia menyerahkan cincin pertunangannya pada gadis ini. Menurut adat kami, itu merupakan suatu permintaan agar gadis ini menggantikannya sebagai tunangan anak muda ini. Sebagai seorang ayah saya ingin Putih mengabulkan harapan anak saya, yaitu mempertunangkan anak Putih dengan gadis ini. Sehabis berkata Rajo Tuo kemudian menoleh pada Datuk Sipasan. Datuk adalah wali Siti,
saya mintakan pula kesediaan Datuk untuk itu. Saya menyerahkan saja pada mereka berdua. Kalau mereka setuju, saya mengikuti, jawab Datuk Sipasan atas permintaan Rajo Tuo. Bagaimana dengan Putih? Kembali Rajo Tuo bertanya pada Ibu Si Giring-Giring Perak. Tapi saat itu, sebelum Ibunda Si Giring-Giring Perak menjawab, goa itu tiba-tiba terguncang. Beberapa bahagian mulai runtuh. Si Giring-Giring Perak memangku ibunya. Rajo Tuo segera memangku mayat anaknya. Mereka kemudian kembali masuk ke ruang latihan. Tapi goa itu mulai beruntuhan. Kunci rahasia yang mampu meruntuhkan goa itu ternyata telah dicabut oleh harimau kumbang sesaat sebelum dia meninggal. Mereka semua terperangkap, terkurung dalam kamar serba biru yang selama belasan tahun dihuni oleh Putih bergelang emas, bangsawan dari Pagaruyung, Bunda Si Giring-Giring Perak. Suara berderam gemuruh mengeletarkan seluruh goa. Si Giring-Giring Perak yang tengah memangku tubuh ibunya yang kurus dan lemah, tertegak kaku. Demikian juga Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan Datuk Sipasan. Siti Nilam tegak di dekat Giring-Giring Perak. Mereka menatap langit-langit goa di mana mereka berada. Lantai goa itu bergoyang. Pintu keluar melalui ruangan latihan besar runtuh dengan suara menegakkan bulu roma. Pintu itu tertutup rapat oleh jutaan ton bebatuan dan tanah. Debu memenuhi ruangan tersebut. Ya Allah, ya Akbar. Mereka membuat goa ini sebagai kuburan kita, ujar Tuanku Nan Renceh perlahan. Goncangan dan suara gemuruh berjatuhannya batu dan langit-langit goa masih terdengar. Tiba-tiba sebahagian langit-langit goa di mana mereka berada juga ikut runtuh. Kita terperangkap, Rajo Tuo berseru. Ketiga lelaki itu, Tuanku Nan Renceh, Datuk Sipasan dan Rajo Tuo segera berusaha mencari celah untuk jalan keluar. Rajo Tuo dengan masih tetap memangku mayat anaknya, Putih Nuri, berusaha meneliti tiap senti dinding. Namun usaha mereka mencari jalan untuk keluar sia-sia. Giring-Giring Perak sudah 2 kali melompat menghindari runtuhnya langit-langit goa tersebut. Ada sedikit cahaya di sini, teriak Tuanku Nan Renceh tiba-tiba. Mereka mendekat ke tempat itu. Di antara reruntuhan bebatuan dan tanah, seberkas cahaya menembus masuk. Namun masih tetap tak bisa keluar. Cahaya itu jauh sekali di atas reruntuhan. Menghindarlah, ujar si Giring-Giring Perak. Dia ternyata telah menyerahkan tubuh bundanya ke pelukan Siti Nilam. Ketiga lelaki itu mundur, si Giring-Giring Perak berdiri sedepa dari berkas cahaya yang kelihatan itu. Mulutnya bergumam membaca doa. Semua yang ada perlahan-lahan dalam ruangan itu melihat asap tipis mengepul dari kepala anak muda itu. Kemudian kedua belah tangannya menjadi merah. Mula-mula dari pangkal lengan. Cahaya merah seperti besi terbakar itu menjalar perlahan ke lengan, lalu ke seluruh jari jemari. Tuanku Nan Renceh dan kedua temannya benar-benar merasa takjub. Mereka sudah banyak mendengar dan bahkan belajar ilmu batin. Namun yang seperti ilmu Al-Kursi ini baru kali ini mereka lihat. Sementara itu Giring-Giring Perak membuat kuda-kuda dengan memajukan kaki kanannya ke depan. Tangan kirinya mengepal. Yang kanan terbuka dengan jari-jari rapat. Lalu yang kanan ditarik sejajar dengan tubuh. Lalu, dengan melafazkan kata, Allahu Akbar, tangan kanannya bergerak seperti mendorong ke depan. Sepuputan tenaga yang amat dahsyat menghantam bebatuan di depannya. Terdengar suara gemuruh. Sesaat kemudian bebatuan itu melesak menghantam dinding. Kemudian hal yang tak termakan oleh akal itu pun terjadilah. Dinding goa itu jebol, bebatuan yang tadi menghalang, terlempar dan terpukul jauh keluar. Sebuah lubang sebesar tong kelihatan menganga bekas kena hantam tenaga raksasa itu.
Akibat goncangan itu bahagian yang lemah dari langit-langit runtuh. Reruntuhannya menghantam tempat ibunya berada bersama Siti Nilam. Tanpa memutar tegak, tangan kanannya mengibas ke arah batu langit-langit yang tengah meluncur turun dan hanya tinggal sehasta dari ubun-ubun Siti Nilam. Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan Datuk Sipasan sampai berpeluh melihat runtuhnya batu itu. Mereka yakin kedua perempuan itu tak tertolong. Namun di saat kritis itulah tenaga pukulan tangan giring-giring perak datang menghantam. Batu besar yang tengah meluncur turun itu terhantam. Tak ada suara, tak ada apa arah. Tapi batu besar yang dihantam tenaga dalam giring-giring perak berubah arahnya, membentur dinding, dan jatuh ke lantai dalam bentuk debu. Cepat keluarlah dahulu. Saya menjaga di sini, ujar giring-giring perak. Ucapannya menyadarkan semua yang ada dalam ruangan itu, bahwa mereka harus keluar dengan segera. Tuanku Nan Renceh yakin anak muda ini akan mampu menolong ibunya. Karena itu dia segera bergerak cepat. Dalam beberapa gerakan tubuhnya sudah berada di luar goa. Dalam waktu singkat pula Rajo Tuo dan Datuk Sipasan juga sampai di sana. Rajo Tuo tetap memangku mayat anaknya, Putih Nuri, yang tubuhnya dipenuhi anak panah. Tak lama setelah mereka berada di luar, giring-giring perak pun tiba sambil kedua tangannya memangku tubuh ibunya dan tubuh Siti Nilam. Suara berderam dan goncangan yang hebat terasa di tanah tak lama setelah mereka berada di luar. Pepohonan bergoyang, malah banyak yang roboh. Tanah berbukit di depan mereka tiba-tiba seperti tersedot ke bawah. Kayu malang melintang. Debu tipis mengepul. Satwa yang ada di sana lari bertemperasan. Kemudian sepi. Goa di Bukit Tambun Tulang itu telah sempurna runtuh. Tempat yang selama ini dijadikan markas besar para penyamun yang ditakuti itu, kini telah tertimbun oleh jutaan ton batu dan tanah. Di dalamnya tertimbun tubuh harimau Tambun Tulang dan ketiga muridnya. Tapi di sana juga ikut tertimbun mayat istri Datuk Sipasan. Allahu Akbar, ujar Tuanku Nan Renceh perlahan. Datuk Sipasan terduduk lemah. Kepalanya tertunduk. Betapapun jua hatinya hancur atas kematian istrinya. Apalagi jasad istrinya ikut terkubur di perut bukit ini. Kini kedua anaknya tak lagi punya ibu. Tak lama setelah keluar dari perut bukit itu, mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang tadi bertempur melawan para penyamun di luar goa. Pertempuran usai sudah. Puluhan penyamun Bukit Tambun Tulang menyerah. Puluhan lainnya mati dan luka-luka. Mereka lalu mengubur jenazah Putih Nuri dan seluruh teman-teman mereka yang tewas. Dikuburkan juga sekalian mayat-mayat penyamun yang mati. Ketika malam tiba, mereka memutuskan istirahat sementara di salah satu rumah paling besar di perkampungan para penyamun yang sudah kosong ditinggal lari oleh penghuninya. Siti Nilam bersama beberapa lelaki menyiapkan makan malam. Tak susah bagi mereka mendapatkan apa yang akan dimasak. Semuanya tersedia di rumah yang ditinggalkan para penyamun itu. Saat selesai makan malam, di hadapan Bunda Giring-Giring Perak, Tuanku Nan Renceh serta Datuk Sipasan, Rajo Tuo kembali melanjutkan niatnya yang siang tadi terputus saat mereka terpaksa keluar dari goa yang runtuh itu. Dia memanggil Siti Nilam. Almarhum anakku memasangkan cincin ini ke jarimu sebelum dia meninggal, Siti. Tanyanya di hadapan orang yang hadir. Siti Nilam tak segera menjawab. Dia menunduk, melihat cincin di jarinya. Kemudian menatap pada Bunda si Giring-Giring Perak. Lalu melihat pada anak muda yang dia cintai diam-diam itu. Yang tengah duduk di sisi ibunya. Orang menanti dengan diam. Lalu, perlahan dia mengangguk diiringi suaranya perlahan. Ya Pak. Kak Nuri menyarungkan cincin ini ke jariku, sebelum dia meninggal.
Alhamdulillah itu artinya dia meminta engkau menggantikan dirinya. Engkau kini menjadi anakku, pengganti Putih Nuri. Cincin itu adalah cincin pertunangannya dengan giring-giring perak. Dia pasti memintamu untuk menggantikannya, menjaga giring-giring perak. Benar begitu, anakku. Kembali Siti Nilam tak segera menjawab. Dia menatap pada giring-giring perak yang juga tengah menatapnya. Kemudian dia menunduk, lalu mengangguk. Ya, Pak, semua yang hadir berseri wajahnya sembari mengucap, Alhamdulillah. Jauh hari kelak, Rajo Tuo memutuskan kembali ke Kampung Pisang. Sementara bekas para penyamun di Bukti Tambun Tulang itu membuktikan bahwa seburuk-buruk mereka, ternyata mereka masih punya rasa cinta pada negeri mereka. Itu mereka buktikan ketika terjadi perang antara pengikut Tuanku Nan Renceh dengan Belanda di Kamang. Tanpa diduga, mereka datang membantu. Pasukan Tuanku Nan Renceh yang semula sudah terjepit, tiba-tiba mendapat bala bantuan. Mereka memang orang yang terlatih dalam perang tradisional dalam rimba. Belanda yang mengepung tiba-tiba ditikam dari belakang oleh pasukan bekas para penyamun ini. Belanda terpaksa lari lintang pukang meninggalkan banyak sekali korban. Mereka membantu teman-teman Datuk Sipasan yang berperang melawan Belanda di Pariaman. Untuk hidup mereka memilih jadi petani, nelayan atau penggalas. Namun setiap saat mereka siap terjun ke medan pertempuran melawan penjajah.